Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami di sini dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang peningkatan kesadaran terhadap HAKI atau HKI, yaitu hak kekayaan intelektual. Kami berasal dari Universitas Pancasila. Next. Selanjutnya ada table of contents, yang di mana eh, PPT ini akan menjelaskan tentang adanya definisi, ada tujuan, ada kategori, ada pemindahan hak cipta, ada lingkup hak cipta, ada cabang, ada data pelanggaran, ada ice breaking, dan anggota kelompok kami. Di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Vigo Tua Sitanggang, ada Iqbal Fadila, ada Enrico Juan Carlos, ada Adil Rahmanda, dan saya sendiri Hafidur Majid. Selanjutnya yang pertama ada definisi. Hak cipta adalah hak yang diberikan secara eksklusif kepada pencipta atau penerima hak untuk mengungkapkan atau membuat salinan dari karya yang mereka ciptakan atau memberikan izin untuk melakukan hal tersebut dengan tetap mematuhi batasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku. Kekayaan hak intelektual atau hak KI memiliki nilai sebagai aset karena karya-karya intelektual dalam berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan teknologi, diciptakan dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya yang membuatnya menjadi berharga dan bernilai. Selanjutnya ada tujuan dan kategori. Yang pertama tujuan, pada dasarnya tujuan diadakannya kekayaan intelektual atau HKI adalah untuk dapat mendorong kreativitas dan inovasi di masyarakat agar dapat terus berkembang. Selanjutnya ada kategori. Hak kekayaan intelektual atau HKI terbagi menjadi dua kategori, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Selanjutnya ada pemindahan hak cipta. Hak cipta dapat dipindahkan secara keseluruhan atau sebagian karena beberapa alasan, termasuk yang pertama ada pewarisan, di mana hak cipta dapat dialihkan melalui pewarisan, di mana hak cipta dapat diturunkan kepada penerima hak cipta setelah kematian pemegang hak cipta sebelumnya. Yang kedua ada hibah, di mana hak cipta dapat dipindahkan melalui hibah, di mana pemegang hak cipta saat ini dengan sukarela memberikan hak cipta kepada penerima hak cipta yang ditentukan. Selanjutnya ada wasiat, di mana hak cipta dapat dialihkan melalui wasiat, di mana pemegang hak cipta menyatakan dalam surat wasiatnya tentang penerima hak cipta yang akan menerima hak tersebut setelah kematiannya. Selanjutnya ada perjanjian tertulis, di mana melalui perjanjian tertulis antara pemegang hak cipta dan pemegang hak cipta, di mana kedua belah pihak menyetujui dan mendokumentasikan pemindahan hak cipta. Dan yang terakhir ada sebab-sebab lain yang diizinkan, di mana terdapat kemungkinan lain di mana hak cipta dapat dipindahkan berdasarkan alasan lain yang diizinkan oleh hukum yang berlaku. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami. Untuk selanjutnya di sini terdapat pewarisan. Dalam pewarisan di sini, hak cipta dapat dialihkan melalui pewarisan, di mana hak cipta dapat diturunkan kepada penerima hak cipta setelah kematian pemegang hak cipta sebelumnya. Next. Nah, selanjutnya di sini ada hibah. Pada hibah, hak cipta dapat dipindahkan melalui hibah, di mana pemegang hak cipta saat ini dengan sukarela memberikan hak cipta kepada penerima hak cipta yang sudah ditentukan. Next. Yang ketiga di sini ada wasiat. Hak cipta dapat dialihkan melalui wasiat, di mana pemegang hak cipta menyatakan dalam surat wasiatnya tentang penerima hak cipta yang akan menerima hak tersebut setelah kematiannya. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Nah, untuk di sini ada perjanjian tertulis, yaitu hak cipta dapat dipindahkan melalui perjanjian tertulis antara pemegang hak cipta dan penerima hak cipta, di mana kedua belah pihak menyetujui dan mendokumentasikan pemindahan hak cipta. Next. Eh, untuk yang berikutnya adalah sebab-sebab lain yang diizinkan, yaitu terdapat kemungkinan lain di mana hak cipta dapat dipindahkan berdasarkan alasan lain yang diizinkan oleh hukum yang berlaku. Next.
Untuk lingkup hak cipta, ciptaan yang mendapatkan perlindungan meliputi berbagai jenis karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dan termasuk fotografi, tafsir, sinematografi, seni batik, peta, arsitektur, seni, drama, lagu, buku, pamflet, dan perangkat komputer. Berikutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya di sini cabang HAKI atau HKI. Cabang HKI secara umum mengacu pada TRIPS atau Trade Related Aspects of Intellectual Property Organization. Adalah perjanjian yang mengatur ketentuan hak kekayaan intelektual di bawah WTO atau World Trade Organization. Terdapat 7 cabang utama perlindungan hak kekayaan intelektual yang diatur oleh TRIPS, yaitu pertama ada hak cipta dan hak terkait, lalu yang kedua merek dagang, lalu yang ketiga indikasi geografis, yang keempat desain industri, yang kelima paten, yang keenam desain tata letak sirkuit terpadu, lalu yang ketujuh informasi tertutup. Saat ini Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang memadai di bidang hak kekayaan intelektual dan sesuai dengan ketentuan yang diharuskan oleh persetujuan TRIPS. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud yaitu ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 di mana tentang perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 yaitu UU Hak Cipta. Undang-undang ini akan direvisi dalam waktu dekat untuk mengakomodasi perkembangan terkini di bidang hak cipta. Lalu yang kedua, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman yang memberikan perlindungan terhadap varietas tanaman yang telah dihasilkan melalui pemuliaan. Lalu yang ketiga, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang yang memberikan perlindungan terhadap informasi rahasia dan rahasia dagang yang memiliki nilai ekonomi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini ada lanjutan dari undang-undang yang tadi. Dilanjut di sini ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri yang memberikan perlindungan terhadap desain estetis dan fungsional dari produk industri. Lalu ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu yang memberikan perlindungan terhadap desain tata letak sirkuit terpadu atau chip semikonduktor. Lalu ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, UU Paten, yang memberikan perlindungan terhadap penemuan teknologi baru dan memberikan hak eksklusif kepada pemegang paten. Lalu ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yang memberikan perlindungan terhadap merek dagang yang digunakan untuk mengidentifikasi produk atau jasa tertentu. Dan terakhir ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Oke, next. Lalu di sini adalah data pelanggaran dimulai dari periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2020. Yang dimana yang pertama itu di tahun 2011 ada total pengaduan sejumlah 34. Pengaduan total hak cipta itu ada 2, lalu desain industri ada 6 total pengaduan, di bagian merek ada 26, paten di sini kosong, rahasia dagang, DTLST, dan indikasi geografis juga kosong. Lalu di 2012 di sini ada total pengaduan berjumlah 37 yang di mana ada jumlah 6 di bagian hak cipta, desain industri berjumlah 6, merek 23, di paten ada 2, lalu di rahasia dagang, DTLST, indikasi geografis juga berjumlah 0. Di tahun 2013 ini ada total pengaduan sejumlah 20 yang di mana ada 4 diantaranya hak cipta, ada 0 di desain industri, merek jumlah 16, paten 0, rahasia dagang, DTLST, indikasi geografi juga 0. Lalu di tahun 2014 di sini ada total pengaduan 17, ada hak cipta yang di mana ada 5 pengaduan, desain industri ada 2, merek ada 9, paten 1, dan rahasia dagang, DTLST, indikasi geografinya 0 pengaduan. Lalu di 2015 ini ada 44 total pengaduan yang di mana ada 2 hak cipta. Lalu ada 3 desain industri, ada 27 pengaduan merek, 12 paten, rahasia dagang, DTLST, dan indikasi geografinya berjumlah 0. Lalu di 2016 ada 59 pengaduan, di mana diantaranya ada 7 hak cipta, ada desain industri berjumlah 9 pengaduan, di merek ada 35, paten 7, rahasia dagang, DTLST, dan indikasi geografisnya adalah 0. Lalu di 2019 ada 47
total pengaduan ada hak cipta berjumlah 7, desain industri 4, merek 34 pengaduan, paten 2 pengaduan, sisanya rahasia dagang, detail indikasi geografis itu 0 pengaduan. Lalu di tahun 2020, di mana ada 30 total pengaduan, hak cipta berjumlah 6 pengaduan, desain industri berjumlah 0 pengaduan, ada merek di sini 8 pengaduan, paten 16 pengaduan, dan sisanya rahasia dagang, DTLST, dan indikasi geografisnya tidak ada pengaduan. Oke, next. Di sini selanjutnya ilustrasi yang akan disampaikan oleh teman saya. Untuk di sini ada Ucok sebagai saya sendiri. Dan selanjutnya di sini ada Samsuding, perannya saya sebagai peran Samsuding. Woi Samsudin, gue barusan download game GTA 5 di Bugus 91. Gue gampang menurut lu ya? Gak ada sopan-sopannya sama orang tua. Baperan amat sih aki-aki. Lagian lu juga ada aja dah. Download game bajakan gak ngerjain developer aja. Yang penting sih gue bisa mainin gamenya, Cok. Berarti lu bisa kena pasal UU nomor 28 tahun 2014. Hah? Orang gue cuma mainin game doang kok. Gue nggak ada duit buat beli orinya. Soalnya game yang lu download itu terlindungi dalam hak cipta. Jadi nggak bisa seenaknya gitu. Lagian kalau bajakan gitu kan bisa jadi nggak aman buat perangkat lu. Data-data lu bisa dicuri, virus bisa masuk, disalahgunakan, dan masih banyak lagi. Oh alah, jadi gitu su. Oke deh, mulai sekarang gue support developer. Nah, gitu dong. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada laporan tugas PKM dari kelompok 3 dengan topik haki atau hak kekayaan intelektual. Nah, di sini dosen pembimbingnya yaitu ada Pak Adi Wahyu Pribadi dengan anggota kelompok kami yaitu ada Enrico Juan Carlos, ada saya sendiri Afid Nur Majid, ada Adil Ramanda, ada Iqbal Fadila, ada Vigo Tua Sitanggang. Selanjutnya di sini ada analisis masalah tentang peningkatan hak kekayaan tentang peningkatan kesadaran hak kekayaan intelektual, di mana inti dari analisis masalah itu sendiri yaitu di mana peningkatan kesadaran hak kekayaan intelektual sangat penting dalam masyarakat saat ini, tetapi ada beberapa masalah yang perlu diatasi. Masalah utama termasuk kurangnya pendidikan dan informasi tentang hak kekayaan intelektual, terus kesenjangan hukum dan penegakan hukum terkait haki, peredaran barang tiruan, penggunaan konten digital tanpa izin, dan kurangnya perlindungan internasional. Semua masalah ini dapat menghambat perlindungan dan penghargaan terhadap hak kekayaan intelektual dan diperlukan upaya yang lebih baik dalam meningkatkan kesadaran dan perlindungan haki dalam masyarakat. Next. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah, di mana yang pertama ada sejauh mana tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya haki dan perlindungan terhadap haki. Yang kedua, bagaimana meningkatkan kerjasama internasional dalam menangani pelanggaran dan penyalahgunaan haki. Yang ketiga, apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam penguatan peraturan dan sistem hukum terkait haki, serta bagaimana cara mengatasinya. Selanjutnya ada tujuan kegiatan, di mana yang pertama, kelompok kami akan menjelaskan tentang konsep haki atau HKI. Kami akan menjelaskan jenis-jenis hak kekayaan intelektual, pentingnya melindungi hak tersebut,
bagaimana hak tersebut dapat mempengaruhi masyarakat secara umum, dan lainnya. Yang kedua ada sesi tanya jawab. Kami akan mempresentasikan peserta untuk bertanya sesuai dengan topik yang dibawakan, dan kami akan menjawab pertanyaan tersebut sesuai dengan sukacita. Yang ketiga ada sesi games. Pada sesi ini kami akan memberikan sebuah permainan tentang apa yang sudah dipresentasikan sebelumnya. Pada sesi ini setiap orang yang berhasil menjawab akan mendapatkan poin serta hadiah. Games akan dilakukan per kelompok maupun individu. Maka dari itu kami akan melihat bagaimana setiap peserta mampu untuk menyelesaikan kondisi dan bisa lebih bersosialisasi. Dan yang keempat ada akhir acara. Di akhir acara kami akan memberikan sebuah kata-kata penutup yang akan mengakhiri acara penyuluhan atau sosialisasi ini di masyarakat, serta mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang mau menerima kami untuk menyampaikan topik yaitu haki kepada masyarakat awam untuk dipahami. Selain itu, kami juga berterima kasih kepada peserta yang mau ikut mendengarkan serta mengikuti jalannya acara. Kami juga akan membagikan sebuah tangan kepada kepala pihak yang memperbolehkan kami untuk menyelenggarakan acara ini. Dan yang kelima ada acara penutup. Setelah akhir acara, kami juga akan meminta peserta dan juga semua yang mengikuti jalannya acara untuk memberikan sebuah jawaban terhadap formulir yang telah disediakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya ada manfaat kegiatan. Dalam partisipasi acara ini dengan topik haki atau HKI memberikan beberapa keuntungan bagi warga, antara lain yang pertama adalah meningkatkan kesadaran. Acara ini akan meningkatkan kesadaran warga tentang konsep hak kekayaan intelektual atau HKI. Mereka akan memahami pentingnya melindungi karya intelektual dan menghormati hak kekayaan intelektual orang lain. Yang selanjutnya yaitu ada pemahaman lebih mendalam. Di sini peserta dapat mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang jenis-jenis haki. Selanjutnya di sini penggunaan yang tepat. Dengan pengetahuan tentang haki, warga akan dapat menggunakan kekayaan intelektual dengan lebih bijak. Mereka akan belajar mengenai hak penggunaan, batasan, dan tindakan pelanggaran yang dapat diambil jika hak tersebut dilanggar. Yang selanjutnya dapat meningkatkan semangat dan juga ide-ide cemerlang. Di sini warga dapat memahami tentang haki akan memberikan dampak yang baik bagi warga dan meningkatkan ide-ide kreatif dan inovasi sehingga mereka dapat mengembangkan dan menjadikan sebuah teknologi ke depannya. Di sini selanjutnya ada mengetahui hukum yang berlaku. Peserta akan belajar cara melindungi hak-hak pribadi mereka. Apa saja hukuman yang didapat, kemudian pelanggaran tersebut jika dilanggar. Yang selanjutnya ada jaringan dan kolaborasi. Pada acara ini juga akan memberikan kesempatan untuk membangun jaringan dan kolaborasi dengan para ahli HKI dan praktisi bidang terkait. Peserta dapat menjalin hubungan dengan orang-orang yang memiliki minat dan keahlian yang serupa, yang dapat membuka peluang baru dan kerjasama di masa depan. Dengan demikian, melalui partisipasi dalam acara ini, warga akan mendapatkan pengetahuan, pemahaman, dan peluang baru dalam hal perlindungan hak kekayaan intelektual, pembelajaran, inovasi, dan pengembangan diri secara pribadi. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya pada gambaran umum sekolah sasaran. Dengan program yaitu memberikan wawasan mengenai hak asasi intelektual atau HKI dalam bentuk PowerPoint serta games yang akan membuat siswa di sekolah tersebut mudah memahaminya. Banyak dari anak-anak sekolah dari jenjang SD sampai SMA masih buta atau tidak mengetahui apa itu hak cipta dan sebagainya. Alasan kami memilih sekolah tersebut untuk dilakukannya pemberian pemahaman mengenai HKI karena banyak dari anak-anak tersebut melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Tetapi karena kurangnya informasi dan juga pemahaman mengenai hak cipta menjadikan mereka biasa untuk melakukan hal tersebut. Hal-hal seperti menjiplak karya orang lain, membajak film, membajak software, atau ini yang sering dilakukan. Dan pelanggaran hak cipta lagu. Selain itu, di daerah ini juga masih jarang terlihat sosialisasi mengenai hak cipta tersebut. Dikarenakan tidak adanya seseorang yang ahli di bidang teknologi yang berkecimpung di sekolah tersebut. Dengan adanya sosialisasi ini, kami berharap dapat memberikan wawasan mengenai hak asasi intelektual kepada murid-murid SMAN 1 Ciseeng di jalan. Melalui presentasi dalam bentuk PowerPoint dan games interaktif,
Kami ingin mempermudah siswa-siswi sekolah tersebut dalam memahami konsep HKI. Saat ini banyak anak-anak dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD hingga SMA, masih kurang informasi tentang hak cipta dan aspek terkaitnya. Oleh karena itu, kami ingin memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai HKI kepada mereka. Alasan kami memilih SMA N1 Ciseeng adalah karena kami melihat banyak anak-anak di sekolah tersebut melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan, seperti menjiplak karya orang lain, membajak film, membajak software, dan melanggar hak cipta lagu. Berikutnya yaitu metode pelaksanaan. Untuk bentuk kegiatannya, kegiatan pengabdian masyarakat di SMA 1 Ciseng yang terletak di Jalan Cibitung Muara, Pusat Nutuk, Kecamatan Ciseng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dilaksanakan pada tanggal 26 Juni yang berlangsung selama 1 hari, bertempat di salah satu ruangan kelas di sekolah tersebut. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pemberian materi, pemberian ilustrasi, dan games mengenai HKI. Dalam kegiatan ini kami menggunakan metode kerja lapangan dengan tahapan sebagai berikut. Untuk yang pertama, persiapan meliputi kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah persiapan untuk membentuk kepanitiaan. Karena kami bekerja sama tim PKM, maka kami mengadakan rapat di sekolah sasaran sosialisasi kami. Untuk persiapan berikutnya melakukan koordinasi antara tim PKM dan pihak sekolah untuk membahas kegiatan peningkatan kesadaran HKI di SMA Negeri 1 Ciseng. Untuk berikutnya itu membentuk kepanitiaan, membahas konsep acara yang akan diusung pada sosialisasi peningkatan kesadaran terhadap HKI. Berikutnya menyusun acara yang akan berlangsung, pembagian job description pada masing-masing panitia, pemilihan pengisi acara sosialisasi. Untuk yang kedua yaitu pengenalan yaitu meliputi tahapan ini merupakan pendekatan tim PKM kepada siswa atau siswi SMA Negeri 1 Ciseng. Tujuannya adalah agar siswa atau siswi tidak merasa asing dengan keberadaan tim PKM. Contoh dari kegiatan ini adalah belajar bersama untuk meningkatkan pengetahuan tentang HKI agar para siswa atau siswi sadar akan adanya HKI yang mempunyai batasan dan larangan untuk dilakukan. Untuk yang penutupan yaitu meliputi pemberian door prize bagi peserta yang mampu menjawab pertanyaan. Sesi terakhir akan dilakukan foto bersama dengan siswa atau siswi yang terlibat sosialisasi. Untuk yang berikutnya berpamitan dengan pengurus dan kepala sekolah SMA Negeri 1 Ciseng. Dan yang terakhir pembuatan laporan kegiatan pengabdian masyarakat. Untuk sasarannya, kegiatan penyuluhan mengenai hak asasi dan berbagai bentuk pelanggaran hak cipta ditujukan pada siswa atau siswi kelas 10, 11, dan 12 di SMA Negeri 1 Ciseng, Jawa Barat. Sebanyak kurang lebih 237 siswa terlibat dalam kegiatan ini dan mereka tersebar dalam berbagai tingkatan kelas. Untuk output dan outcome-nya, output yang didapat dari kegiatan pengabdian masyarakat ini diantaranya yaitu siswa atau siswi diberikan diberikan pendidikan moral dan etika mengenai pengertian HKI, tujuan HKI, batasan dan aturan HKI, dan bagaimana cara mendapatkan karya atau hak milik orang lain yang baik dan benar. Untuk yang kedua yaitu dari hasil sosialisasi siswa atau siswi memahami mengenai isi materi dan di akhir sesi diberikan waktu tanya jawab. Didapatkan beberapa pertanyaan dari siswa atau siswi diantaranya untuk yang pertanyaan pertama, apa definisi dan tujuan utama dari hak kekayaan intelektual? Yang berikutnya, apakah diperlukan izin untuk menggunakan karya orang lain yang dilindungi hak cipta? Untuk yang pertanyaan terakhir, bagaimana cara membedakan karya yang telah memiliki hak cipta dan karya yang belum dilindungi oleh hak cipta? Untuk output yang berikutnya, untuk mengevaluasi tingkat pemahaman siswa atau siswi terhadap isi materi sosialisasi, maka diberikan beberapa pertanyaan terkait isi materi sosialisasi dan siswa atau siswi dipersilakan untuk menjawab. Siswa atau siswi yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar diberikan door prize sebagai tanda apresiasi. Untuk berikutnya dibacakan oleh teman saya.
Sedangkan untuk outcome yang diperoleh dari hasil kegiatan pengabdian ini, yang pertama itu adalah sosialisasi akan membantu siswa dan siswi untuk memahami lebih baik tentang hak kekayaan intelektual dan betapa pentingnya melindungi hak tersebut. Mereka akan belajar tentang hak cipta, paten, merek dagang, dan desain industri dengan cara yang lebih mudah untuk dipahami. Lalu membantu siswa dan siswi memahami etika yang terkait dengan penggunaan karya intelektual. Mereka akan belajar menghindari tindakan plagiat atau pencurian karya orang lain, serta memahami pentingnya memberikan pengakuan kepada pemilik hak kekayaan intelektual. Lalu yang ketiga, melalui sosialisasi ini, kesadaran siswa dan siswi terhadap HKI akan meningkat, yang pada gilirannya akan meningkatkan penghargaan mereka terhadap inovasi dan kreativitas. Mereka akan merasa termotivasi untuk membangun ide-ide baru, mengeksplorasi bakat kreatif mereka, dan berpartisipasi dalam kegiatan yang mendorong terciptanya karya-karya yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual. Lalu di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang didapat yaitu pada kegiatan PKM kami tentang kesadaran HKI berfokus pada memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang pentingnya HKI, jenis-jenis HKI, serta proses dan prosedur yang terkait. Ini membantu meningkatkan kesadaran akan hak dan pelindungan intelektual serta mendorong sikap yang lebih positif terhadap inovasi dan penciptaan. Inovasi dan kreativitas pada PKM tentang HKI memperkuat nilai inovasi dan kreativitas di kalangan siswa melalui penelitian dan pengembangan ide-ide baru, proyek PKM. Ini mendorong siswa untuk berpikir kritis, menghasilkan karya orisinil, dan menciptakan solusi baru yang memiliki nilai ekonomi, sosial, ataupun lingkungan. Lalu untuk sarannya, untuk kedepannya diharapkan adanya fasilitas kolaborasi antara siswa dan perusahaan atau industri terkait dengan HKI. Ini dapat mencakup proyek penelitian bersama atau diskusi panel dengan ahli industri yang berpengalaman dalam pelindungan dan pemanfaatan KI. Kolaborasi semacam ini memungkinkan siswa untuk mendapatkan pemahaman praktis dan wawasan tentang bagaimana HKI diterapkan dalam dunia bisnis. Oke, selanjutnya dibacakan dengan saya. Berikut terdapat lampiran 1 yaitu jadwal kegiatan. Pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 pukul 6 sampai pukul 9 kegiatan kami yaitu berangkat menuju SMN 1 Ciseeng yang berlokasi di Kecamatan Ciseeng, Jawa Barat. Di sini narasumbernya kami berlima yaitu ada Enrico, Hafid, Iqbal, Vigo, dan Adil. Kemudian pada jam 9 sampai dengan jam 11.30 kami meminta izin kepada pihak sekolah untuk mengadakan sosialisasi dan mengajak seluruh siswa-siswi untuk ikut bergabung dalam acara yang kami buat. Selanjutnya pada jam 11.30 sampai jam 13.30 yaitu diadakan acara isoma yaitu istirahat sholat makan. Kemudian setelah isoma jam 13.30 sampai jam 16 kami kembali lagi ke Universitas Pancasila. Pada hari dan tanggal Senin 26 Juni 2023 pada pukul 6.00 sampai dengan 9.00 WIB, kami berangkat lagi menuju SMN 1 Ciseeng yang berlokasi di Kecamatan Ciseeng, Jawa Barat. Kemudian jam 9 sampai jam 9.30 persiapan untuk memulai acara. Next. Kemudian jam 9.30 sampai jam 9.45 yaitu diadakannya kegiatan pembukaan acara yang diisi oleh narasumber yaitu Hafid Nurwajid. Kemudian jam 9.45 sampai jam 10.15 dilakukan presentasi pendahuluan tentang HKI atau HAKI yang dilakukan oleh narasumber yaitu Iqbal Fadilah. Selanjutnya 10.15 sampai 11.15 sesi diskusi atau pertanyaan yang dilakukan oleh narasumber Enrico Juan Carlos. Selanjutnya 11.15 sampai jam 13 yaitu isoma atau istirahat sholat makan. Kemudian jam 13 sampai jam 13.45 yaitu ada games. Games ini narasumberi oleh Vigo Tues Tanggang. Kemudian jam 13.45 sampai jam 14.00 pemberian hadiah untuk pemenang games yang dilakukan oleh narasumber yaitu Adil Rahmanda. Kemudian jam 14.00 sampai jam 14.30 yaitu kegiatan pembagian sertifikat atau buah tangan. Next. Dan jam 14.30 sampai jam 15.00 yaitu penutupan acara dan pengisian formulir bagi peserta yang mengikuti jalannya acara dari awal hingga akhir. Dan yang terakhir jam 15.00 sampai jam 18.00
kami kembali lagi ke Universitas Pancasila. Di sini terlihat lampiran kedua, yaitu penggunaan dana. Yang pertama ada biaya perjalanan, yaitu ada total 415.000, biaya konsumsi total 250.000, biaya lain-lain yaitu total 773.187 rupiah. Untuk keterangannya bisa dilihat di laporan. Kemudian di lampiran 3 di sini ada dokumentasi. Di sini ada tim kami kelompok 3 yang berfoto dengan kepala sekolah di SMAN 1 Ciseeng. Next. Nah, untuk yang berikutnya di sini ada poster kegiatan. Kemudian di bawahnya di sini ada spanduk kegiatan. Dan kemudian ini ada lagi form pra acara kegiatan. Nanti di sini peserta akan mengisi sebelum jalannya acara. Kemudian di sini G-form setelah acara kegiatan. Setelah acara kegiatan, para siswa atau siswi juga akan mengisi G-form kembali. Nah, untuk selanjutnya di sini kami juga menuliskan feedback yang terdapat di G-form. Pada gambar di atas menunjukkan feedback yang diberikan terhadap penyelenggara acara di SMAN 1 Ciseeng tersebut. Kami menggunakan Google Form untuk membantu sejauh mana keberhasilan penyampaian materi dan juga mendapatkan feedback dari mereka. Next. Next ini Google Form sebelum dilakukannya penyaluran materi. Nah, untuk selanjutnya kami juga membuat Google Form setelah dilakukannya penyaluran materi. Kita dapat melihat hasil before dan after acara sosialisasi HKI terhadap SMAN 1 Ciseeng tersebut. Dengan hasil ini, kebanyakan para siswi sudah paham dan mengerti tentang apa yang disampaikan kami. Bisa dilihat pada gambar after 1 di atas, dari 3 responden terdapat 2 orang yang menjawab dengan nilai sempurna. Berbeda dengan gambar sebelum, yaitu gambar before-nya, yang mana dari 3 responden, 2 diantaranya masih menjawab banyak yang salah. Ya, mungkin itu saja presentasi hasil PKM tentang peningkatan hak kekayaan intelektual dalam sebuah laporan yang dibuat oleh anggota kelompok kami. Kami kelompok 3 kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.